Kita tahu di musim penghujan itu sangat rawan terhadap serangan virus dan jamur. Nah, saya akan membagikan tips bagaimana untuk meminimalisir serangan virus, jamur maupun penyakit antraknosa untuk berkebun cabai di musim penghujan ini. Ikutin terus video saya kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam bagi para penonton Zalu TV. Sekarang saya akan sedikit membagikan tips untuk berkebun cabai di musim penghujan ya. Kita tahu di musim penghujan itu sangat rawan terhadap serangan virus dan jamur. Nah, sementara ini kebetulan di bulan November ini di daerah saya intensitas hujan cukup lebat ya. Nah, sementara cabainya alhamdulillah masih bisa kita atasi dengan baik untuk jamur dan virusnya. Cabainya masih mampu berbuah normal. Nah, selain virus dan jamur, kita juga mengantisipasi serangan dari penyakit antraknosa, yaitu buruk pada buah cabai ya. Nah, saya akan membagikan tips bagaimana untuk meminimalisir serangan virus, jamur maupun penyakit antraknosa untuk berkebun cabai di musim penghujan ini. Pertama-tama ini memang tidak ada kajian ilmiahnya ya, tidak ada kajian ilmiahnya, hanya ini berdasarkan pengalaman, kemudian coba-coba. Tapi alhamdulillah setelah diterapkan hasilnya cukup baik. Nah, kemarin waktu cabenya baru mulai keluar bunga, itu serangan virus dan jamur juga cukup banyak. Kita hanya melakukan penyemprotan fungisida dengan berbagai merek dagang, namun hasilnya masih kurang maksimal. Nah, ini masih kecil, ini karena disulam ya. Nah, temannya udah pada berbuah, ini masih kecil. Nah, kemarin ini kita cabut yang kena virus dan jamur, kita cabut, kita ganti lagi yang baru, pertumbuhannya normal meskipun di lubang yang sama ya. Nah, itu pertama, kita harus untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi. Jadi kebunnya nih saya kasih atap nih ya, jalannya kebun cabainya kita kasih atap seperti ini. Ini cuman pakai plastik ya, plastiknya juga bukan plastik mulsa, ini cuman plastik yang biasa yang murah, sekitar 35 ribuan per kilonya. Ini cukup efektif ya untuk mengantisipasi agar air hujan tidak terkena langsung kepada tanaman, karena kandungan di air hujan itu mengandung unsur nitrogen, sehingga kalau terkena langsung ke daun itu akan mengakibatkan daun itu hangus seperti itu, karena terlalu banyak unsur N. Hanya biasanya kalau teman-teman tidak pakai atap seperti ini, kalau habis hujan itu harus disemprot pakai air yang bukan air hujan lah, air tanah lah ya, atau mungkin bisa langsung disemprot pakai fungisida. Keuntungan yang kedua, selain kita bisa menghindari serangan virus dan jamur pada tanaman cabai ketika musim hujan, kalau pakai tutup gini ya, ini mulsa bekas ya. Nah, kalau pakai tutup gini
pohonnya dia lebih tinggi, lihat ya, pohonnya dia lebih tinggi. Nah, bisa sampai 1 meteran lah tingginya. Ini masih mau tinggi nih. Bentungannya juga setelah dia meninggi seperti ini, maka cabang-cabang di atas banyak, kemudian produktivitasnya juga banyak karena banyak cabang seperti itu. Sekali lagi, ini bukan berdasarkan kajian ilmiah ya teman-teman, ini hanya batas sharing pengalaman. Ini cukup hijau. Untuk produktivitas tanaman cabai sendiri memang tergantung perlakuan, perawatan, dan pupuk yang kita, asupan nutrisi yang kita berikan kepada tanaman. Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau saya boleh bilang, kuncinya adalah ini, dikasih atap kayak gini ya, agar tanaman tidak terlalu rentan terkena air hujan. Mungkin masih kena, cuman paling dikit lah gitu, enggak terlalu hujan. Kalau hujan yang seperti kemarin-kemarin sampai di atas 100 mm per hari itu emang cukup mengkhawatirkan. Oke ya teman-teman, mungkin sekian dulu sharing dari saya, bagaimana saya meminimalisir dampak terhadap serangan virus dan jamur di ketika musim hujan. Kuncinya pertama adalah ini, kita kasih atap seperti ini. Yang kedua, penyemprotan rutin untuk fungisida seperti itu. Tetap penyemprotan fungisida masih kita lakukan, hanya saja intensitasnya tidak terlalu sering seperti itu, seperti kita tidak menggunakan atap. Nah, yang saya khawatirkan ketika kita terlalu sering menyemprotkan fungisida, maka tanaman akan rentan beresiko tinggi terhadap keracunan seperti itu. Pada teman-teman semua, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, kritik dan saran yang membangun kami tunggu di kolom komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton.